kegiatan. Dalam hal ini kita mau mengikuti kegiatan penyajian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-8 Ibu Serci Aneolaka SPDG RMN. Untuk itu kepada Ibu Serci kami berikan waktu sepenuhnya untuk Ibu menyampaikan materi, dan kepada Bapak Ibu perlu kami informasikan setelah selesai pemaparan materi baru kita melakukan kegiatan tanya jawab. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri Makupang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang berkenan untuk hadir saat ini. Pada kesempatan pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Negeri Makupang, Ibu Dr. Hana Safira Cornelia Abinemo, yang telah memberikan kesempatan untuk saya mendesimulasikan materi budaya positif. Ini sebagai salah satu tugas anggota calon guru penggerak angkatan 8, dan bagian ini tidak harus saya tahu sendiri, karena yang namanya guru penggerak, apa yang kita tahu ketika kita sudah tergerak, kita harus menggerakkan komunitas sekolah. Oleh karena itu saya akan memaparkan materi tentang budaya positif dan pengalaman yang sudah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya, dan kekuatan kodrat anak menurut kodrat anak. Hal ini merupakan semangat yang menyemangati penerapan Merdeka Belajar. Nah Bapak Ibu, mengapa kita harus tahu tentang budaya positif dan kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu apa Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk konsep positif, budaya positif di sekolah itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dan terapkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang berikut, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu perubahan paradigma belajar? Budaya positif yang dilakukan di sekolah itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai Bapak Ibu guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Jadi guru merasa bahwa dia punya peran kontrol untuk mengontrol segala tingkah laku siswa, perilakunya untuk sesuai dengan yang guru harapkan. Padahal sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita sebagai Bapak Ibu guru sudah harusnya beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus dan respon. Stimulus itu menginisiasi sesuatu, dan respon itu adalah suatu tindakan akibat muncul sesuatu yang kita kumpulkan itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke memahami lebih dalam tentang paradigma kontrol, saya minta kita praktek sebentar
Silahkan dalam waktu 2 detik mencari 2 orang, bisa 2 orang, silahkan 2 orang. Tugasnya adalah bergantian, yang salah seorang mengepalkan tangannya seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga di tangannya yang tidak boleh diambil oleh teman yang di sebelah. Silakan nanti bergantian langsung. Kalau ibu moderator mungkin sendiri, silakan. Contohnya begini, ya silakan. Yang teman sebelahnya berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Silakan. Silakan. Iya. Ada yang sedang berusaha membuka. Berhasil ya, tapi ada bicara. Kita bicara. Ada yang berhasil membuka kepala tangan temannya. Oke, sekarang gantian. Yang tadi buka itu yang mengepalkan tangan. Silakan Mbak Lili. Oke, kita beri tepuk tangan untuk ibu. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, kira-kira dari simulasi tadi ada yang tahu makna dari simulasi tadi, permainan tadi? Silakan Ibu Lucia. Dari permainan tadi ada beberapa nilai yang saya tangkap ya. Yang bisa kebuka tadi artinya dia mau berubah, mindsetnya mau diubah. Sedangkan yang tidak bisa itu sebaliknya seperti itu, tidak mau berubah. Baik, kita beri aplaus untuk Ibu Lucia. Ada lagi? Ada sesuatu yang ditangkap dari permainan ini? Baik, silakan Pak. Baik, kalau saya coba tangkap, jika kita ingin menjelaskan tentang lawan, maka harus ada upaya. Bisa saja dalam upaya tersebut menyakiti tangan lawan, tapi bisa saja ketika kita berusaha pun tidak tercapai apa yang kita usahakan itu kalau dengan paksa. Kalau misalkan yang ditutup juga makin keras, itu tidak mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi menyimpulkan bahwa harus ada usaha untuk bisa membuka tangan. Tapi kalau misalkan yang lawannya juga menutup makin keras, maka makin susah. Iya, oke. Kita berikan aplaus. Masih ada lagi? Iya. Silakan Pak Jai. Termasuk untuk satu tujuan tertentu butuh perjuangan. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Jai. Ya, baik, semua jawabannya benar ya, tapi tepatnya seperti ini. Ini pertanyaan pemantik. Dalam satu kegiatan, sesungguhnya yang pegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan yang orang yang buka atau yang punya tangan. Iya. Berarti kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kita yang pegang kendali dan kontrol. Ya, tadi ada yang membuka, Ibu Sari dan Ibu Eka, saya mau tanya dulu. Tadi motivasi sampai bisa buka itu Ibu Eka sengaja buka atau karena Ibu Sari usahanya tenaganya strong sekali? Usaha sampai bisa. Baik, Ibu Sarah, Pak Jen. Apa tadi Pak Jen ada bujuk? Ibu Sari. Bukan, nanti sedang apa di bakso. Usaha serta rayuan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu pasti ada motivasi ya. Karena Pak Jack bilang ada rayuan untuk Ibu Sarah. Ya. Kita beri aplaus untuk semangatnya. Jadi perubahan paradigma belajar itu identiknya begini. Kita yang pegang kontrol kendali atas apa yang kita mau lakukan. Begitu pula dengan siswa. Dia yang memegang kontrol atas apa yang dia mau untuk lakukan dan kerjakan. Ketika kita mau membuka tangan tadi, salah seorang membuka, tentu dia punya tujuan.
saya buka karena tadi Pak Jack bilang ada rayuan, ada tujukan, tidak apa, itu motivasi. Tadi Ibu Eka bilang karena usahanya sangat keras, ya. Tapi kesimpulannya bahwa tadi tangannya mau dibuka atau tidak tergantung kebutuhan, ya, kebutuhan. Nah, perubahan paradigma belajar dalam Merdeka Belajar itu, kita sebagai guru itu harus beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam teori kontrol yang berkembang yang digunakan itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang faktor kontrol, dan ini khusus ke guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu artinya apa? Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, saya minta salah seorang, Ibu Ewi. Ketika melihat seekor kambing, tapi karena dia lagi menghayal sesuatu, dirinya seperti manusia. Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengobrol dengan kendali. Kalau orang tua bilang sudah buka awas, seperti itu. Nah, jika murid membuka tangannya dalam contoh tadi, dia mengizinkan dirinya membuka dia punya kepala tangan, tentu dia punya kebutuhan dasar. Mungkin ada dibujuk atau karena ada sesuatu yang lain, kan? Intinya bahwa murid itu pegang kendali atas apa yang dia lakukan, dan semua yang dilakukan itu ada motivasinya dan tujuan kenapa dia lakukan, seperti itu. Ilusi yang kedua, ada yang mengatakan semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif itu seperti pemberian pujian, ya. Pemberian pujian itu lebih efektif untuk bisa mengontrol siswa. Tapi mungkin seperti itu. Tapi ketika murid itu dia melakukan sesuatu karena diberikan perbuatan positif dan tidak timbul dari motivasi intrinsik yang dari dalamnya, maka itu fungsi kontrol itu hanya berlaku dalam jangka waktu tidak tertentu, tidak menjadi sebuah karakter atau menjadi sebuah kebiasaan. Dia melakukan karena ada apa? Untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Jadi ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat sebetulnya itu tidak tepat. Yang berikut, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh bahwa ketika siswa datang terlambat, kita untuk contoh ilusi poin ini, kita memberikan kata-kata yang membuat siswa itu merasa bersalah, kenapa datang terlambat dan lain sebagainya. Ilusi ini mengatakan bahwa, poin ini mengatakan bahwa dengan memberikan rasa bersalah, siswa itu akan berubah karakternya. Untuk poin ini juga tidak tepat menurut teori kontrol, ya, karena membuat merasa bersalah membuat orang itu cenderung untuk menanamkan emosi, menyimpan emosi negatif dalam dirinya yang nanti dia bisa memunculkannya dengan tindakan-tindakan yang negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena Bapak Ibu guru kita merasa usia kita lebih tua, terus anak-anak usianya lebih di bawah, jadi kita untuk menerapkan suatu peraturan paksa harus datang jam, semuanya harus datang jam 7, harus bawa catatan dan lain sebagainya. Untuk ilusi ini juga tidak penting, karena ketika kita memaksa seseorang atau memaksa murid untuk melakukan sesuatu, dia melakukannya karena takut, mungkin takut dihukum dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi suatu karakter atau kebiasaan. Dia lakukan saat guru, misalnya Ibu Firona. Kalau misalnya Ibu Moni tidak memaksa, ya sudah. Jadi
perilakunya berubah-ubah tergantung siapa yang menangani. Nah, itu motivasi eksternal dari luar yang nanti tidak akan tumbuh menjadi sebuah karakter. Nah, di awal tadi saya bilang untuk Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, kita harus beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon dipaksa dulu, baru ikut melakukan sesuatu itu contoh stimulus respon. Nah, ini ada perbedaannya di situ. Kalau stimulus respon itu dia memandang bahwa kebutuhan kita sama. Artinya begini, guru dia merasa bahwa murid harus ikut semua maunya seperti itu. Karena dia menganggap semua tugas kita sama dan harus ikut saya. Tapi kalau untuk teori kontrol yang berlaku di Merdeka Belajar, memandang bahwa kebutuhan kita berbeda. Karena masing-masing kita manusia punya kodrat yang berbeda, kodrat yang berbeda, itu punya kebutuhan yang berbeda. Ini nanti ada kaitan dalam poin-poin sebelumnya, saya coba dulu. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Guru harus melihat siswa itu menjadi pribadi yang berbeda, tidak sama. Kita perlakuannya tidak boleh satu kelas, kita kasih perlakuan yang sama untuk karakter yang berbeda. Itu tidak seperti itu. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar mengikuti sama dengan pandangan kita. Kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana dia cara pandang? Kenapa dia buat seperti ini? Berarti dia punya cara pandang yang berbeda. Dan kita berusaha untuk masuk ke dunia, bukan memaksa murid masuk ke dunia kita. Kira-kira itu beberapa contoh perubahan paradigma belajar. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang positif, salah satu yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Ketika saya mau tanya dulu, ketika Bapak Ibu mendengar disiplin, apa yang ada di benak? Ketika orang mendengar disiplin, yang ada di benaknya itu sesuatu yang tidak membuat nyaman. Kan harus begini, harus begitu, dan harus seperti itu. Nah, kaitannya dengan disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah, kita perlu tahu mengapa kita melakukan sesuatu, didasari atas motivasi apa. Apakah kita melakukannya karena ada punya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan dari orang lain, atau karena kita melakukan sesuatu karena rasa tidak nyaman. Jadi biar aman, diam saja kita melakukannya. Terus kadang kita melakukan sesuatu untuk mendapat ujian, untuk mendapat senyuman dari orang lain. Saya yakin pasti di antara beberapa poin ini kita pernah melakukannya. Nah, saya kembali ke disiplin positif bahwa kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebetulnya sungguh berbeda, kan? Karena ketika kita belajar tentang disiplin positif yang harus dilakukan di sekolah, itu tidak harus dengan memberi hukuman. Bagaimana caranya? Nanti sebentar kita akan belajar di restitusi kontrol. Ya, seorang ahli pendidikan, dia dosen, itu mengungkapkan bahwa arti disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disciple, ya, murid. Bahasa Inggris disciple, murid. Ketika dikatakan murid berarti dia menjadi seorang pengikut dan dia paham kenapa dia menjadi murid dan mengikuti suatu keyakinan seperti itu. Jadi itu masalah disiplin. Nah, kita masuk ke pengertian sebenarnya. Disiplin positif itu adalah suatu kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Saya menggarisbawahi
nilai-nilai yang kita hargai itu sama atau identik dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, sebagai seorang guru, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu karena dia yakin nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam bagian yang dilakukan itu. Kalau ekstrinsik, dia melakukan sesuatu karena dapat hadiah, karena dapat pujian, karena takut dimarahi, seperti itu. Disiplin, jadi tujuan dari disiplin positif itu bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita sekarang nilai-nilai kebajikan itu apa profil pelajar Pancasila ya? Definisi profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi dalam kita mau menerapkan disiplin positif di sekolah, yang pertama tadi kita harus perlu paham tentang perubahan paradigma dari respon, stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua yang perlu kita tahu, motivasi perilaku manusia. Kita harus tahu, kita punya anak datang terlambat, itu motivasinya apa? Kita harus tahu, kita punya anak suka bolos pada pelajaran tertentu, motivasinya apa? Itu kita perlu tahu. Nah, pada dasarnya ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Ketika dia mau melakukan sesuatu, tentu ada motivasi dan salah satunya di antara 3. Yang pertama, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lebih baik catat saja daripada Ibu Sari marah-marah. Dia melakukannya bukan karena intrinsik dari dalam, tapi karena daripada kena marah. Seperti itu. Yang kedua, dan seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, diharapkan bahwa dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, kita sebagai warga sekolah, bapak guru dan juga siswa-siswa kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menanamkan ini, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, dia karakternya bukan karakter yang melakukan sesuatu karena memahami nilai kebajikan. Tapi jika motivasi intrinsiknya itu tumbuh, dia melakukan segala sesuatu karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang akan tumbuh menjadi karakter. Ketika belajar bagian ini, saya membayangkan siswa SMK 5 ada 1.500 lebih. Betapa indahnya dunia SMK 5 ketika 1.500 orang siswa ini mereka melakukan sesuatu karena didasari motivasi intrinsik, melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kita sebentar akan bagi belajar bagaimana menemukan itu semua. Ada satu hal yang saya tambahkan bahwa motivasi intrinsik itu bersifat jangka panjang. Tapi kalau motivasi ekstrinsik, dia hanya sopan dan disiplin pada guru tertentu. Pada guru yang lain dia masih karakternya berbeda. Nah, apakah itu yang kita harapkan? Kita berharap bahwa dengan guru siapa saja, pada mata pelajaran apa saja, dia menjadi anak yang tertib di kelas, menghormati nilai-nilai keyakinan dan kebajikan. Nah,
kita belajar tentang motivasi perilaku manusia, poin berikut yang perlu kita pahami dalam ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah adalah tentang kebutuhan daya dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif, yang lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang mendukung murid dan menjadi pribadi yang seimbang, salah satu poin yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Bapak Ibu, ketika murid kita gaduh di kelas atau ketika kita mengajar dia masuk keluar, itu ada motivasi yang mendasari kenapa dia buat itu. Karena dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Tugas kita sebagai Bapak Ibu mengidentifikasi siswa dengan kasus seperti ini, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana. Belajar tentang kebutuhan dasar manusia, kita ambil contoh perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan, misalnya petani yang menanam padi. Pada hakikatnya, seorang guru itu ibarat petani yang di tangannya itu ada genggaman benih-benih, dan dalam satu kelas tidak semua benih padi, ada jagung, ada benih apel, ada benih stroberi. Dan untuk menumbuhkan apel, stroberi, padi, kita tidak bisa memerlukan hal yang sama seperti yang kita harus ikut saya punya mau. Tapi kita paham yang saya tangani ini benih padi, saya menumbuhkan motivasi intrinsiknya itu ya dengan teknik menumbuhkan padi. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi kita kalau padi, saya tidak pernah menanam padi, tapi biasanya saya lihat di video di televisi. Kalau seorang petani padi, dia menumbuhkan itu padi dengan cara apa? Dia membersihkan, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, menjaga dari ulat-ulat, jamur yang menanam padi, supaya itu padi tumbuh subur. Begitu pula dengan posisi kita sebagai guru. Yang kita tumbuhkan di kelas, kalau kelas TEP biasanya 36 orang, itu ada ibarat benih, ada 36 jenis benih. Dan untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya, itu perlu penanganan. Dan kita harus perlu mengenali motivasi dan kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi dalam siswa kita. Nah, pada umumnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang keenam, kebutuhan akan kesenangan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan itu bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, kebutuhan merasa aman. Nah, contohnya kita punya murid juga, ketika dia bisa belajar dengan senang dan bahagia di sekolah, dia juga butuh rasa aman. Tidak boleh dia merasa dalam ketakutan karena terlalu banyak peraturan yang harus tidak boleh seperti ini, harus seperti ini, dan dia merasa tidak aman. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan pangan. Ketika dia datang sekolah tidak makan, apakah dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Sandang, ketika misalnya dia kondisi rumahnya misalnya kena badai, pasti dia juga datang sekolah belajar tidak. Itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang berikut, kebutuhan akan merasa diterima. Poin ini menjadi poin penting, Bapak Ibu. Siswa itu kalau melakukan sesuatu kegaduhan atau orang tua bilang ribut, ya, orang tua bilang ribut, itu karena dia sedang mencari satu untuk dipenuhi salah satu kebutuhan. Kebutuhan akan misalnya kebutuhan akan merasa diterima. Itu identik dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, rekan kerja, dan rekan kelompok di mana kita bergabung. Nah, beberapa poin penting untuk bagian ini bahwa setiap murid itu ingin menjadi bagian yang
ada kata-kata dari guru yang kira-kira membuat dia merasa harga dirinya jatuh, itu kebutuhan akan merasa diterima itu tidak terpenuhi. Mereka juga ingin diterima dalam kelompoknya. Bahkan murid yang paling cuek sekalipun, kelihatannya cuek, tapi jauh di dalam dasar hatinya dia juga ingin merasa diterima. Oleh karena itu, sebagai guru, Bapak Ibu guru dan saya, seharusnya kita menerima murid kita apa adanya. Dan ketika menemui Bapak pelajar pagi ini, siswa-siswa saya butuh merasa diterima. Ketika kita bisa menemui akan kebutuhan rasa diterima, mungkin kita sounding kalimat-kalimat positif. Kamu sebetulnya masih kurang bisa, tapi sebetulnya kamu sudah bisa. Jadi dia merasa bahwa ini seperti itu. Jadi dia merasa diterima. Jangan ketika dia melakukan satu kesalahan yang keluar itu semua yang negatif dan dia akan menarik diri dari kelompok. Kebutuhan akan merasa diterima. Yang berikut, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini identik dengan kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, di sini murid harus diberikan kesempatan untuk memilih. Penerapannya bagi kita Bapak Ibu, kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita bisa berdiferensiasi konten atau materi, ya, gaya belajar murid. Jadi murid itu disuruh kita memilih belajar sesuai dengan gaya belajarnya, seperti itu. Kebutuhan akan kebebasan. Kita harus memberikannya pilihan-pilihan untuk dia bisa memilih. Dan ketika dia bisa memilih, dia belajar sesuatu yang sesuai yang disenangi, tentu itu pencapaiannya jauh lebih baik. Yang berikut, yang berikut kebutuhan akan kasih sayang. Baik Bapak Ibu, ini slide-nya tadi karena ada sedikit gangguan. Kebutuhan akan kasih sayang itu dia selalu merasa untuk diperhatikan. Dia merasa bahwa dia selalu merasa ingin agar dia mendapat perhatian. Kalau ibu yang kemarin terima bilang high touch mengalahkan high tech, ya. High touch itu sentuhan, ya. Mau sepintar apapun belajar dari Google, tapi di sekolah dia high touch, ada sentuhan dari guru, ada kasih sayang, ada dia merasa untuk diterima. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, ketika kita belajar kebutuhan kesenangan, kita harus menyadari pula bahwa siswa itu dia butuh belajar dalam kondisi senang. Oleh karena itu, diharapkan kita untuk kita bisa dengan sengaja menciptakan suasana-suasana rasa senang di mana siswa itu dia merasa senang, ya. Kalau Ibu Sari biasanya ice cream, ya. Siswa senang, siswa gembira, atau kita mungkin membuat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan dia senang. Segala sesuatu yang dilakukan dengan senang itu pasti hasilnya jauh lebih baik. Yang berikut, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini identik dengan dia ingin seseorang ingin untuk diakui kemampuannya bahwa saya bisa, seperti itu. Jadi ketika mungkin di kelas siswa-siswa kita pencapaiannya berbeda, ada yang ujian matematika mungkin ada yang hitungannya sudah dalam 1 jam dia sudah menyelesaikan beberapa soal, yang lain belum. Ya itu mereka punya kekuatan kuadrat, kemampuan yang berbeda-beda. Tapi yang lambat mungkin untuk menangkap, menyerap, itu dia juga butuh kebutuhan untuk penguasaan. Dia butuh untuk dia merasa bahwa dia bisa. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa memenuhi kebutuhan ini kepada anak-anak melalui sikap, melalui kata-kata, selalu kata-kata positif yang membuat siswa itu merasa bahwa kebutuhan akan penguasaannya itu bisa. Baik Bapak Ibu,
setelah kita tahu tentang motivasi, perubahan paradigma, kebutuhan dasar manusia, maka kita akan belajar lagi tentang posisi kontrol restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dan masalah yang dihadapi. Kalau dalam prinsip restitusi itu korban dan yang melakukan kesalahan sama-sama diuntungkan. Contohnya begini, ada siswa yang melakukan suatu kesalahan yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalnya mencela teman, dan yang dicela itu merasa harga dirinya jatuh dan dia mengalami gangguan psikologi. Nah, itu kita menyelesaikan persoalan antara yang melakukan kesalahan dan yang menjadi korban, dua-duanya harus sama-sama diuntungkan. Dalam arti bahwa yang melakukan kesalahan dia tidak boleh tetap tinggal dalam identitas gagal, seorang yang merasa bersalah yang tidak bisa bikin orang lain senang, tapi dia juga merasa bahwa oh ya, saya pasti bisa berubah seperti itu. Kita akan belajar sebentar. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita perlu paham posisi kontrol restitusi dalam penerapan linguistik. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi manajer. Kita akan lihat satu persatu. Posisi penghukum. Kalau seorang penghukum itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, berhati, menunjuk-nunjuk, berkaca tinggi, menyakiti, dan menyindir, dan bisa juga ada hukum fisik. Tadi kalau menyindir nada tinggi itu hukum psikis. Apa dampaknya? Kalau guru itu menempati posisi kontrol seorang penghukum, tidak pernah suara lembut, kasar, jangan nada tinggi, menghardik. Ya, apa dampaknya? Kalau kita sering nada tinggi, menghardik, kita posisi penghukum. Siswa itu akan memberontak dan menyimpan dendam. Ibu Jenny tertawa, Ibu Lucia. Iya, setelah ini kita akan refleksi, saya ada di mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, dan lain sebagainya. Jadi posisi penghukum kita ingat ciri khasnya nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, kata-kata kasar, menyakiti. Tapi ingat dampaknya itu cukup besar. Siswa itu memberontak dan menyimpan dendam. Memberontak siswa itu kadang dia diam, tapi dia tidak akan membuat apa-apa, pasif, atau dia gaduh, dan lain sebagainya. Posisi kontrol yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Kalau bagian ini agak beda. Kalau yang tadi pemarah suaranya keras, kalau yang ini suaranya cenderung lembut. Nah, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu buat ibu susah? Nanti kepala sekolah bilang ibu bagaimana? Ya, kata-katanya cenderung lembut, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Dan itu akan membuat murid merasa bersalah. Apa dampaknya kalau kita guru menempati posisi membuat merasa bersalah? Kesannya kita lembut. Kenapa terlambat? Kenapa buat saya susah terus? Suaranya pelan. Tapi dampaknya siswa menyimpan rasa bersalah. Dia akan merasa selalu menjadi orang gagal, memandang rendah dirinya, merasa tidak berharga, dan dia tidak bisa sanggup membahagiakan orang lain. Karena ibu guru bilang, kenapa buat saya kenapa buat ibu susah? Dan apa dampak yang paling berbahaya? Murid akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya, dan dia akan mengekspresikannya dengan cara yang negatif. Jadi Bapak Ibu guru, kalau kita ada di posisi pemarah, merasa bersalah, kalau siswanya aneh-aneh, ya kita jangan marah, kita koreksi. Saya ini pemarah, karena semua
contoh yang kita ambil itu ada dampak. Sekarang kita yang buat yang siswa yang baik hanya jadi ribut. Karena kita posisi kontrolnya dari mana? Pemarah atau pembuat merasa bersalah? Kita lihat berikut posisi pemarah. Kalau ini dia lebih friendly, guru berbicara dengan nada akrab, cenderung bersuara guru untuk mengarahkan suasana, biar siswa pemarah juga. Kenapa terlambat? Mari masuk. Seperti itu. Jadi siswa merasa senang, aman. Pernah merasakan Bapak Ibu, siswa lebih senang dengan guru tertentu. Kalau guru yang lain masuk sudah tidak senang. Berarti itu posisi teman, karena guru tidak apa-apa kalau yang siswa itu posisi teman, guru posisi teman. Tapi dampaknya bahwa dia hanya melakukan sesuatu, motivasinya motivasi eksternal. Dia hanya lakukan untuk Ibu Virona. Kalau Ibu Jenny masuk, bisa Ibu Jenny pemarah, dia tidak akan, sifatnya tidak akan tenang lagi. Hanya diam pada saat pelajaran tertentu, penurut dan mencatat pada pelajaran tertentu. Kalau guru lain yang tidak mau jadi teman, tidak akan. Nah, kira-kira itu dampak bagi posisi guru kalau mendapati posisi kontrol teman. Posisi pemantau. Ini kalau pemantau dia menghitung, mengontrol jumlah kesalahan murid. Sarah sudah berkali misalnya seperti itu berdasarkan peraturan masuk dalam 715. Kalau seorang pemantau itu ciri-cirinya bahasa tubuhnya datar, bahasa tubuhnya dan ekspresinya datar dan cenderung formal. Ya, kalau posisi pemantau memang baik juga mengingatkan, tapi murid tidak sepenuhnya mandiri karena murid akan terus menghitung kesalahan yang dia buat dan dia melakukan sesuatu juga karena mungkin pemantau ini memberi reward atau penghargaan. Jadi motivasi eksternal intrinsipnya tidak tumbuh. Yang terakhir, posisi manajer. Kalau posisi manajer, suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramai, dan tidak bernada tinggi untuk mendidik guru. Seorang guru yang mendapat posisi manajer pasti akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ketika ada siswa salah, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu tidak ada manusia yang sempurna. Betul, ini kata-kata yang cenderung diucapkan posisi manajer. Tidak ada manusia yang sempurna, asalkan kamu mau memperbaiki kesalahan. Itu posisi manajer. Nah, posisi manajer dampaknya apa kalau kita guru menempati posisi itu? Murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengerjakan masalah. Murid dapat berefleksi atas kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena manajer itu dia tidak akan bertanya, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Tentu kamu punya alasan. Coba cerita alasan apa? Semua manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang baik salah. Tapi yang penting kamu mau belajar dari kesalahan itu. Dan kesalahan ini kira-kira keyakinan Mas apa yang kamu lakukan? Dia akan terus ini saya tidak memperhatikan. Kira-kira nanti bisa perbaiki kok? Bisa itu. Caranya bagaimana? Kapan? Itu manajer. Bukan kalau dia sudah ini keluar dan kata-kata yang tidak benar, ya. Posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, sebaiknya kita Bapak Ibu guru menempati posisi yang pertama, kedua pemarah, pembuat merasa bersalah. Manajer, betul Bapak Ibu. Nilai 100 untuk Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol manajer itu posisi ideal yang ingin dituju oleh seorang guru. Pada posisi ini, hanya pada posisi seorang manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif dan murid akan melakukan segala sesuatu karena
motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan karena dapat pujian, bukan karena takut menghindari rasa tidak nyaman, tapi dia melakukannya karena dia menyadari nilai-nilai kebajikan akibat perbuatannya itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menempati posisi control manager itu bukan sesuatu yang gampang. Oleh karena itu tadi di bagian awal di situ ada satu statement, 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Proses perjalanan. Jadi kalau hari ini belum sampai posisi manajer, ya tidak apa-apa, itu proses perjalanan. Asalkan kita tetap tahu bahwa tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan memiliki motivasi intrinsik dan selalu berusaha untuk nanti satu titik level tertentu saya berada pada posisi manajer. Bagi Bapak Ibu, kita melanjutkan tadi setelah dengan posisi kontrol. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita juga harus menerapkan keyakinan kelas. Sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2? Supaya alasan keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, keselamatan itu nilai-nilai kebajikan universal yang keyakinan universal. Nah, tadi yang Bapak Ibu sudah jawab, nilai keselamatan atau kesehatan itu yang disebut dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu menekankan pada keyakinan seseorang akan motivasi dari dalam melakukan segala sesuatu karena motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sederet peraturan. Jangan ini, dilarang buang sampah pada tempat pada tempatnya dan tidak pada tempatnya dan lain sebagainya. Nah, murid-murid kita juga mereka juga perlu untuk memahami tentang sebuah keyakinan. Ketika melakukan hal ini, kira-kira nilai kebajikan apa yang akibat dari perbuatannya itu. Yang perlu kita hindari bahwa jangan sampai murid melakukan sejumlah sederet peraturan karena untuk menghindari rasa tidak aman. Cari aman orang kupang diri. Nah, bagaimana kita bisa dapat melakukan pembentukan keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu merupakan turunan dari peraturan kelas. Kalau peraturan dan keyakinan kelas itu kedengarannya sama tapi beda. Kalau peraturan itu dia bersifat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang terlambat dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif, ya. Kita selalu menghindari segala sesuatu yang negatif. Kalau dilarang membuang sampah pada tempatnya, kalau kalimat positif, kalau kita perlu menjadi sebuah keyakinan kelas apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang terlambat, datanglah tepat pada waktu. Karena kalau orang mendengar dilarang, itu dia melakukannya karena takut. Tapi ketika ada bilang, datanglah tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya, itu ada nilai kebajikan banget. Biasa. Nah, Bapak Ibu biasanya kan kita kalau wali kelas ada buat peraturan kelas, jangan ini, jangan menghafal dan sebagainya. Nah, untuk menerapkan budaya positif, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita bersama siswa di kelas, kita sama-sama memetakan
Kira-kira siswa itu mau suasana kelasnya itu yang seperti apa? Saling menghormati teman, saling menghargai barang teman, keluar kalau dapat izin dari guru, dan lain sebagainya. Itu sejumlah keyakinan kelas itu yang harus kita sepakati dengan murid untuk nanti kita tempelkan di tempat yang bisa dibaca dan itu dilakukan. Jadi tadi saya bilang manajer kalau siswa buat salah, dia akan tanya dulu pembuka, kenapa buat seperti itu, alasannya apa, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang sudah kamu langgar. Nah itu maksudnya di sini. Keyakinan kelas ada sejumlah keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa dan ditandatangani bersama untuk kita tempel. Dan itu menjadi keyakinan kelas. Ketika siswa melanggar keyakinan kelas, kita menyelesaikan seperti itu. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Keyakinan mana yang sementara kamu langgar? Seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Gitu. Jadi keyakinan kelas itu berarti dengan peraturan jangan kalau keyakinan kelas positif, menghormati teman. Ini ada sejumlah langkah pembentukan keyakinan kelas. Langkah pertama itu guru mensosialisasikan keyakinan kelas apa yang perlu disepakati dengan anak-anak, dengan siswa. Yang kedua, setelah dirangkum semua, dipetakan semua keyakinan kelas yang sudah disepakati, intinya keyakinan kelas itu siswa mau kelasnya seperti apa, kita tulis semua, kita rangkum dan kita sepakati bersama. Terus kita bisa siapkan media, karton, sticky note, kita tempel masing-masing siswa menuliskan keyakinan kelas apa yang dia mau, kelasnya seperti apa, ditempel di sticky note, ditempel di karton, dan setelah itu bisa disepakati bersama, mungkin dibuat dalam Canva atau PowerPoint atau PDF Word, kita tempel di kelas yang menjadi keyakinan kesepakatan bersama. Ketika murid melanggar, kita sepakat ini. Jadi selalu menangani positif masalah dengan cara yang positif. Ya, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk pendalaman keyakinan kelas. Jadi dari sejumlah keyakinan kelas yang kita sudah rancang bersama siswa, itu nanti kita identifikasi lagi. Itu pakai kurva seperti ini, terdengar, terlihat, berperilaku. Contoh, menerapkan salah satu keyakinan kelas, menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. Berarti kedengarannya bagaimana? Selamat pagi. Itu kan kedengaran tuh dari keyakinan itu. Selamat pagi, salam, sapa, senyum. Terus kalau menerapkan 3 kata ajaib, tolong, maaf, terima kasih, kedengarannya tolong, minta tolong, minta maaf, terima kasih, itu kedengaran. Kalau yang terlihat, dilarangkan buang sampah pada tempatnya, terlihat apa? Ruang kelas bersih ya. Nah, kira-kira itu kita mau menjabarkan keyakinan kelas menjadi terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi semua keyakinan kelas kalau terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, berperilaku seperti apa. Misalnya disiplin, datang kelas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Berarti yang berperilakunya apa? Masuk kelas tepat waktu. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan belajar berlatih bersama untuk semoga tahun ajaran baru Ibu akan kurikulum mungkin kita bisa menerapkan budaya positif, membuat keyakinan kelas masing-masing kelas kita untuk sebuah mata pelajaran. Nah, di dalam kegiatan keyakinan kelas kita tidak hanya dengan siswa merumuskan keyakinan-keyakinan apa yang tidak boleh dilanggar, tapi kita sama-sama merumuskan, sepakat, guru tugasnya apa, ibu tugasnya mengajar dan lain sebagainya, kami tugasnya mendengar pelajaran, mencatat dan lain sebagainya. Kita petakan itu semua, kita sepakat bersama dengan mereka, kita tempel. Ketika mereka melanggar ini, kita sudah sepakat bersama. Itu salah satu teknik penerapan budaya positif di kelas. Jadi kita menjaga agar siswa itu tetap merasa nyaman, senang, bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, ketika kita sudah paham posisi kontrol manajer itu posisi yang
posisi idealnya seorang guru. Bagaimana kita menerapkannya dalam menyelesaikan sejumlah persoalan dalam kelas. Saya percaya bahwa masing-masing kita Bapak Ibu guru dalam melakukan pengajaran di kelas pasti punya persoalan, apalagi waktu kelas. Kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Sebagai segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ini dirancang oleh dia dan dosen dalam bukunya Restitution, telah merancang sebuah tahapan. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Nanti kita lihat seperti apa. Segitiga namanya segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Sisi pertama menstabilkan identitas, sisi kedua validasi tindakan yang salah, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke penerapannya. Ketika kita menyelesaikan suatu persoalan dengan prinsip segitiga restitusi, kita bisa menerapkan ketiga langkah restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas caranya bagaimana? Untuk menstabilkan identitas itu kita berusaha untuk membawa siswa dari identitas gagal ke sukses. Maksudnya begini, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, itu dia merasa sebagai orang yang salah, orang yang gagal. Nah, ketika kita menyelesaikan persoalan, kita perlu untuk menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama bisa kita bilang, semua manusia pasti berbuat salah. Membuat kesalahan itu wajar. Saya tidak menanyakan kesalahan. Ini fokus pada memperbaiki masalah. Semua orang pernah buat salah itu, kamu mau belajar dari kesalahan. Jadi itu kita berusaha untuk menstabilkan identitas anak dari posisi yang bersalah karena membuat kesalahan, berada pada identitas gagal. Identitas sukses artinya dia bisa terlepas dari rasa bersalah. Yang kedua, adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini adalah kita berusaha untuk menggali. Ketika dia suka terlambat pada jam pertama atau dia suka bolos pada jam terakhir, kita tanyakan alasannya. Nah, kamu suka terlambat alasannya apa? Atau kamu sering bolos pada jam terakhir, pasti kamu punya alasan. Coba ceritakan kepada ibu alasannya. Pasti dengan sendirinya dia akan cerita. Ibu tenang, saya mimpi begadang, nonton film, saya bangun terlambat. Ketika dia sudah menemukan alasannya, kita ikuti lagi. Berarti kesalahan yang kamu buat itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Jadi poin yang ketiga itu setelah menanyakan keyakinan. Setelah validasi tanda salah, kita menanyakan keyakinan. Saat perilaku salah telah divalidasi, maka saat itu siswa sudah siap untuk diyakinkan dan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Untuk menanyakan keyakinan, kita bisa memberikan beberapa pertanyaan. Contohnya, nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal bagi kamu? Sebagai keluarga kelas, apa yang kamu yakini? Jadi kita berusaha membawa dia untuk menghubungkan kesalahannya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di situ, bahwa perilaku yang perlu dikaitkan dengan nilai-nilai dan keyakinan itu. Maksudnya begini, ketika dia melakukan suatu kesalahan atau sebuah perilaku, kita harus bisa mengkaitkan yang kamu buat ini apakah
sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kalau tidak sesuai, kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kesediaan orang untuk menyelesaikan masalah. Siswa itu dia harus bisa, oh iya ibu tadi malam saya berkata, kalau begitu apa yang akan kamu buat supaya kamu jangan terlambat lagi misalnya. Oh ibu nanti saya akan tidur lebih awal. Kira-kira nanti siapa yang kasih ingat supaya nanti bisa tidur lebih awal. Nanti saya punya apa. Dan kita ada pertanyaan-pertanyaan positif yang terus membantu siswa untuk mengaitkan dengan keyakinan kelas supaya motivasi intrinsik di dalam diri anak itu muncul. Terus setelah kita menanyakan itu semua, kita harus menanyakan. Jadi, misalnya tadi anak menjawab, ibu nanti saya akan tidur lebih awal untuk tidak terlambat lagi. Kita tanya, kalau begitu, kapan waktunya nanti kamu mau tidur lebih awal supaya jangan terlambat lagi? Oh besok ini, baik ya. Kamu sudah menyelesaikan persoalanmu bahwa kamu terlambat karena suka begadang karena main HP, dan kamu juga sudah menemukan solusinya bahwa kamu akan tidur lebih awal. Berarti karena kamu sudah berjanji bahwa mulai besok kamu sudah melakukan. Ibu berharap kamu bisa melakukannya ya. Mungkin itu. Jadi kita menyelesaikan. Anak tidak merasa bersalah ketika dia keluar, dia menyelesaikan masalah dengan gurunya. Dia sudah tidak ada rasa bersalah lagi. Dia sudah berada pada identitasnya. Dan ini ada beberapa contoh. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian tentang budaya positif. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengikuti sampai sekarang. Bapak Ibu, Ibu moderator, apakah kita masih ada waktu atau sudah jam makan siang? Ya, kalau sudah jam makan siang, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ibu moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita kasih aplaus buat ibu yang telah memberikan materi buat kita, sangat bermanfaat bagi kita guru, terutama pada saat kita berhadapan dengan siswa, hingga kita bisa membuat pembelajaran bermakna bagi siswa. Begitupun keberadaan siswa di sekolah yang menganggap bahwa sekolah ini merupakan rumah kedua. Jangan sampai merupakan sesuatu yang menjadi beban buat siswa ketika dia berada di sekolah. Materi yang sangat-sangat bermanfaat Bapak Ibu buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini waktu menunjukkan pukul 13:10. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang bisa disampaikan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Sirci. Ini juga materi ini juga membawa kita kepada guru untuk lebih baik sebagai pelayan siswa. Karena saat ini siswa pembelajaran kurikulum merdeka berorientasi pada peserta didik. Kita sebagai pelayan, bagaimana kita memberi pelayanan yang sebaik mungkin kepada siswa, sehingga siswa juga merasa betah di sekolah. Yang saat ini juga sekolah kita sedang melaksanakan sekolah ramah anak. Ini materi yang sesuai dengan yang dilakukan di sekolah. Ibu Lucia, silakan memberikan pertanyaan sehubungan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Matupang, Ibu Sirci Anelaka SPDGR FN. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat berterima kasih untuk narasumber karena pemaparannya sedetail itu, dan itu terima kasih banyak. Hanya ada beberapa hal di sini yang perlu saya bukan tanyakan, tapi perlu konfirmasi ya. Dalam pembelajaran diferensiasi budaya positif, ya tentunya kita pusatkan pada siswa ya, student oriented, yang semuanya berpusat pada kebutuhan siswa. Dan untuk kebutuhan siswa ini di sini pasti siswa memegang kendali seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan di sini yang menjadi saya masih agak blunder, yaitu
untuk membangun motivasi, untuk membangun budaya positif pada siswa. Tadi dijelaskan ada stimulus respons, kemudian ada teori kontrol. Di sini satu hal yang masih agak belum jelas untuk saya. Misalnya begini Ibu, untuk membangun motivasi siswa untuk berbudaya atau bersikap yang positif, budaya positif, untuk membangun budaya positif pada siswa tadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam hal ini yang kita perlu yang disampaikan tadi teori kontrolan itu yang sangat dibutuhkan ya. Tapi untuk di bagian sini motivasi, apakah dalam membangun motivasi intrinsik dari siswa untuk berbudaya positif, apakah stimulus respons masih bisa dipakai? Contohnya seperti ini. Seperti tadi pagi kami ada share di ruang guru sampai kami tertawa. Ada teman kami guru normatif adaptif Ibu Lydia guru PKN masuk di kelasnya sekarang kelas 3, untuk yang dulu di kelas 12 Pak Eko punya. Siswanya ribut sehingga Ibu menegur mereka. Tapi salah satu siswa menjawab bahwa siapa juga yang suruh Ibu masuk mengajar. Itu ya yang tadi kami share tadi pagi di sini. Akhirnya kami semua tertawa. Jadi untuk ini dari segi sikap siswanya tidak punya sikap yang positif. Jadi untuk membangun supaya dia belajar, dalam belajar itu yang motivasi yang dia timbulkan itu dari dalam dirinya atau intrinsik. Apakah stimulus dari seorang guru masih perlu dibutuhkan untuk hal seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk posisi kontrol ada 5 tadi yang dijelaskan. Semua tadi di sini memilih bahwa posisinya sebagai manajer. Itu mudah sekali kita jawab. Padahal untuk mencapai pada posisi itu amat sangat sulit. Masing-masing kita mengalaminya. Jadi apakah misalnya menghadapi posisi kontrol seperti kasus di Ibu Lydia tadi, apakah perlu kita gabung beberapa posisi kontrol? Mungkin sesuai masalahnya, ini kita sebagai teman, ini sebagai manajer, ini mungkin ada masalah yang perlu kita kolaborasikan antara beberapa posisi kontrol tadi atau bagaimana? Atau mungkin karena dalam pembelajaran durasi waktunya sangat sedikit, sehingga masalah ini mungkin ya selain kita guru BKBP atau bagaimana? Kita mau pencerahan itu. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Sia, sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Lydia, ketika Ibu Lydia mengajar, Ibu Serci mengajar di kelas 11 TKL, 10 TKL kalau tidak salah. Anaknya ribut, Ibu Lydia menegur. Setelah menegur, ada siswa Ibu Lydia, kalau kalian masih ribut, Ibu keluar. Ketika Ibu Lydia menyampaikan seperti itu, ada siswa yang menyela dari belakang. Kok siapa itu yang panggil Ibu masuk? Nah ini, sehingga timbullah pertanyaan bagi Ibu Sia, gimana caranya, stimulus apa buat siswa sehingga timbullah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri supaya bisa menerima guru ketika guru mengajar. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sirsi juga tentang posisi kontrol dari guru. Guru tinggal memilih, tapi kita rame-rame memilih manajer. Manajer itu bagaimana kita mengarahkan siswa dengan lemah lembut dan sebagainya seperti tadi ya. Nah itu memang enak sih kita bilang oh pilih manajer, tapi pelaksanaannya kita sulit, gampang sulit. Contoh saya, ketika teman-teman datang bertanya yang saya lagi sibuk, pasti bukan dengan lemah lembut, malah dengan kasar. Akhirnya orang menghindar, takut untuk bertanya. Nah ini juga, tapi ini untuk guru ya. Untuk guru, kalau kita guru dengan guru, kita anggap bahwa pembelajaran orang dewasa pasti ngomong satu kali langsung tangkap. Tapi ini bagaimana kita membuat suasana untuk siswa sehingga siswanya menjadi senang dan akhirnya pembelajaran kita bermakna bagi siswa sehingga bisa mencapai capaian pembelajaran. Silakan Ibu untuk menjawab apa yang disampaikan Ibu Sia. Baik, terima kasih Bu Ibu Sia. Kita beri aplaus untuk Ibu Sia. Baik, saya jawab yang kedua dulu, Ibu Sia. Apakah dalam menjalankan restitusi itu kita bisa memilih beberapa peran kontrol sekaligus ya? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa posisi kontrol manager itu posisi yang ideal yang kita tuju. Ketika seseorang sudah berada pada posisi manajer, tentu
dia pasti punya keahlian sebagai teman, sebagai pemantau. Seorang manajer pasti punya kelebihan itu. Jadi memang idealnya semua guru harus berproses untuk menuju menempati posisi manajer. Kalau dia posisi manajer, dia pasti bisa untuk sebagai posisi itu. Karena bisa. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Itu kan juga sudah masuk teman, tapi dengan teknik yang berbeda dari posisi. Bagaimana Indonesia untuk jawaban ini? Tetap kita posisi manajer diharapkan, tapi itu berproses, butuh perjalanan dan butuh latihan, usaha terus menerus. Ibu Sarah usaha untuk idealnya posisi manajer. Terus kembali ke teori kontrol dan stimulus respon. Untuk kurikulum Merdeka Belajar ini kita sudah harusnya beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Kenapa? Sudut pandangnya sangat berbeda. Contoh, pada untuk stimulus respon, memandang suatu perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Berarti yang melakukan itu salah, dan tentu penanganannya berbeda. Tapi kalau teori kontrol, memandang suatu perilaku buruk itu karena ada satu kebutuhan yang belum tercapai, ada tujuan di situ. Kenapa sampai di kelas guru umum tidak bisa dengar? Ada satu kebutuhan yang tidak bisa dicapai, ada motivasi, ada tujuan. Cara pandangnya beda. Jadi memang kita nanti saya share materi ini beberapa perbedaan sudut pandang antara stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol pandangannya itu sudah pandangan Merdeka Belajar, ya. Memandang siswa dari dunia yang bukan dari dunia guru, harus seperti yang saya mau. Kalau teori kontrol tidak seperti itu. Kalau guru harus seperti saya pun mau, itu stimulus respon. Bagaimana Ibu Lucia? Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Bapak Ibu, pertanyaan Ibu Lucia yang mengakhiri daripada kegiatan hari ini dan sudah dijawab oleh Ibu Sirci. Marilah kita sama-sama untuk masuk kepada kurikulum Merdeka dengan teori kontrol.